Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai paragraf. Dengan anggota kelompok yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri Nimade Manika Ratnasari, NIM 201103180 dari Prodi PGSD. Dengan teman saya yaitu saya Gracia Fiorentina Brusempiri dengan NIM 20120111024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Pengertian paragraf secara umum, paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisan yang sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea, yang terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isi fungsinya dan juga peletakan gagasan utama dari sebuah tulisan. Paragraf juga mempunyai syarat, fungsi, ciri, dan unsur-unsur. Selanjutnya, ada pula definisi paragraf menurut para ahli. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok pengendalinya. Itu menurut Ramlan. Selanjutnya, ada juga menurut Handayani dan kawan-kawan, yaitu paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Dan yang terakhir, yang kami kutip dari Wianto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Selanjutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, fungsi paragraf yaitu mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf juga dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, paragraf berfungsi untuk memudahkan penulis dalam menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang terakhir, paragraf dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis oleh seorang penulis menjadi sebuah karya tulis. Adapun jenis-jenis paragraf. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf berdasarkan fungsinya, ada paragraf pembuka, yang dimana dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan, sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca apa sih isi artikel tersebut. Selanjutnya ada juga paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Kemudian ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Kemudian ada paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya atau karangan satu dengan karangan lainnya. Kemudian ada juga jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Jadi jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya ada 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf ineratif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif merupakan paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian paragraf ineratif memiliki gagasan utama yang berada di tengah paragraf. Yang terakhir ada paragraf campuran, di mana paragraf campuran tersebut memiliki gagasan utama yang terletak di awal dan juga di akhir kalimat. Utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Gracia.
Untuk Gracia, dipersilakan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang pada Banda Aceh hadir. Turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah satuan kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. 3. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seorang tak memiliki niat untuk membaca, pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Misalnya, anak yang pandai dalam pelajaran, biasanya dia bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku. Next. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca hingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya tulis oleh penulis. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seseorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Selanjutnya, yang kelima yaitu paragraf narasi, di mana paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur ataupun terharu. Contohnya itu seperti beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan, semua orang tampak gembira, cahaya sinar matahari menyinari langit sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Next. Adapun ciri-ciri paragraf yang pertama, pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat, selain itu pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisi tentang kedetailan dalam kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Baik, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.